Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang Dombea Cayuksi ya. Bisa kita lihat di depan saya ini ada pohon Dombea Cayuksi yang kurang lebih berumur hampir 2 tahun ya teman-teman. Kalau saya katakan ini udah tua ya. Batangnya itu sendiri udah besar sekali. Dulu ada 2 cabang, cuma yang cabang pertama saya potong. Ini cabang indukannya ya, sudah hampir 1 lengan saya, bahkan lebih nih, hampir imbang ya. Untuk batang tuanya seperti ini kalau yang di atas ya. Nah, ini bisa dilihat udah ada 1 meteran lebih dari batang utamanya, primernya, sekundernya kurang lebih udah ada 1 meteran lebih. Dan dia selalu sebenarnya bawa bunga ya. Baik itu di musim hujan ataupun di musim kemarau, dia sebenarnya rutin bawa bunga. Cuma ini buat teman-teman ya, ada satu hal penting yang harus kalian tahu ya. Kayaknya enggak semua para penjual cayuksi itu bilang seperti ini ya. Jadi untuk dompet cayuksi itu dia akan berbunga sepanjang tahun bila ketinggian posisi menanamnya itu kurang lebih di atas 400 mdpl. Jadi saya sudah tanyakan ke teman-teman saya, ke konsumen saya yang nanam dombet cayuksi, itu pada umumnya kalau di dataran rendah itu dia akan berbunga di musim kemarau. Sedangkan kalau mereka yang berada di dataran tinggi mulai dari 400 mdpl ke atas 1000-2000 itu akan berbunga sepanjang tahun. Ini pendapat saya pribadi ya teman-teman, karena saya berada di dataran rendah di sini di daerah Banyumas Jemberang, itu kurang lebih 100 mdpl sampai 120 mdpl, berkisaran seperti itu lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli dombet cayuksi atau ingin memperbanyak dombet cayuksi, lihat dulu teman-teman itu berapa mdpl-nya. Kalau lokasi teman-teman itu di atas 400 mdpl, dombet cayuksi bagus sekali buat teman-teman yang ingin budidaya lebak lancang vegetasi ini diperbanyak, nanti hasilnya melimpah. Tapi buat teman-teman yang di bawah 400 mdpl, saran saya sih ya diteliti terlebih dahulu, karena ini pengalaman saya sudah dikasih pupuk berbagai macam jenis, MKP, KNO3 dan lain macam sebagainya, itu musim hujan susah berbunga, sedangkan kalau di musim kemarau itu pasti berbunga. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menanam dombet cayuksi, cek dulu mdpl-nya. Yang kedua mungkin perawatan dari pohonnya sendiri ya. Sebenarnya untuk perawatan sendiri itu nggak terlalu ribet. Kalau sudah keluar bunganya itu akan selalu keluar terus sebenarnya, terutama di musim kemarau ataupun di musim hujan di daerah dataran tinggi dia akan rutin berbunga. Untuk masa berbunganya sendiri itu paling cepat 3 bulan dan paling lama itu 1 tahun harusnya udah berbunga. Kebanyakan kalau di dataran rendah itu pasti pucuk kelopak bunga itu pasti menguning terus rontok. Itu kendalanya di dataran rendah. Tapi kalau di dataran tinggi, saya lihat teman-teman konsumen saya walaupun tinggi 1 meter, terus cabangnya itu belum tua banget, dia kuat membawa bunga. Kemungkinan dari faktor suhu itu mempengaruhi ya teman-teman. Terus dari mungkin ketahanan terhadap bunganya sendiri. Maksudnya kalau berada di dataran rendah panas itu kan entah itu bunganya itu akan gampang rontok, gampang kering ya. Sedangkan untuk di dataran rendah itu bagus. Sama halnya seperti kaliandra ya, kaliandra pagoda di dataran tinggi itu nektarnya bisa bertahan sampai jam 11 sampai jam 12 siang. Itu nektarnya akan ada, masih bisa bertahan. Tapi kalau di dataran rendah itu kaliandra pagoda itu di jam 10 siang aja sudah menguap. Jadi untuk kepisarana sendiri di dataran rendah walaupun kita nanam nggak akan suka. Begitupun sama dengan ini, cayuksi kita taruh di dataran rendah itu akan berbunga tapi di musim kemarau. Sedangkan di musim hujan dia akan fokus ke pertumbuhan tunas baru atau pertumbuhan daun-daun baru. Itu informasi penting yang harus kalian ketahui, jadi jangan sampai salah milih. Terus mas, apa yang harus saya tanam? Saya berada di dataran rendah. Saran saya itu Dombea burgisia ya ini teman-teman. Ini itu solusi yang buat teman-teman yang berada di dataran rendah di bawah 400 mdpl. Ini berbunga sepanjang tahun, dia tidak berhenti. Di umur
2 bulan 3 bulan atau di ketinggian 1 meter dia akan rutin berbunga. Terus ada lagi Dombea Seminola ini ya, ini juga teman-teman, ini juga mudah sekali berbunga, dia tinggi 1 meter udah pasti berbunga. Dan untuk perawatannya juga mudah, nggak terlalu ribet. Paling dari kedua jenis ini agak susah untuk diperbanyak, bisa disetek atau mungkin dicangkok atau diokulasi sambung pucuk, bisa dengan tanaman cayuksi, sudah saya bikin videonya. Terus kalau yang ini gampang banget, kalau yang bergasnya cukup dicangkok, nanti umur 2 minggu udah keluar akarnya. Tapi kalau ini 3 bulan bro baru keluar akarnya, baru bagus akarnya, harus kita tanam kurang lebih umur 4 bulan udah bisa kita tanam lagi. Maksudnya pindah ke polybag 4 bulan baru kita grounding lagi ke tanah atau ke pot baru bisa. Jadi makanya harganya ini masih mahal karena perbanyakannya agak susah. Seperti ini aja. Ini kurang lebih umur ada 1 bulan, ini belum keluar akarnya ya. Kemungkinan 2 bulan nanti baru keluar akarnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman informasi dari saya. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, yuk bantu channel ini akan bisa berkembang, dan saya juga bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.